Saya mau jawab simpelnya gini. Kalau itu asahan kamu, ya, dari awal itu adalah asahan kamu ngecek ketajamannya, kamu tahu dia sudah berkurang seberapa persen dari ketajaman semula, dan kamu juga bisa menentukan di grade mana kamu akan memulai mengasah. Tapi ketika itu adalah asahan bawaan pabrik misalnya, bawaan pabrik, atau misalnya itu asahan dari pandai yang dia menggunakan mesin gitu ya, yang dia belum naik sampai ke batu, maka kami merekomendasikan di Mr. Golok adalah memulai dari awal. Memulai dari grid kasar. Kenapa? Karena grid kasar itu yang akan membentuk V, ya, sudut V ke edge atau mata tajam, ujung mata tajam. Seberapa besar sudut V yang terbentuk itu ditentukan atau disesuaikan oleh kemampuan dan style dari masing-masing pengasah. Nah, ketika teman-teman memulai dari grid kasar, ya, maka tentunya, ya, sudut V yang akan terbentuk itu yang pertama lebih mudah, lebih efektif, dan juga lebih cepat. Kalau teman-teman tidak memulai dari grid kasar, misalkan langsung grid halus atau grid finishing, maka dikhawatirkan akan terbentuk dua sudut V yang berbeda. Bahkan sudut V yang terbentuk bisa jadi dia masih berbentuk V convex, ya, bukan V flat. Nah, jadi seperti itu. Karena masing-masing batu dengan tahapan mengasah yang berbeda-beda itu menciptakan karakter, abrasivitas, kekerasan, dan juga ketajaman yang berbeda-beda. Nah, di sini mungkin poinnya adalah ketika teman-teman mulai dari bawah, maka kestabilan teman-teman dalam proses mengasah itu akan sampai di ketajaman akhir. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya tentunya di channel kesayangan kita, channel Mujiono Ahmad. Alhamdulillahirabbil alamin, di pagi yang sangat cerah ini, ya, alhamdulillah, kita masih diberikan nikmat iman, Islam, kesehatan, dan waktu luang. Nah, sebentar lagi sudah mau, ya, Idul Adha saja, ya. Kurang lebih 2 bulan lagi kita akan menghadapi Hari Raya Idul Adha. Nah, tentunya di momen-momen seperti ini kita murojaah lagi teknik-teknik dan teori-teori tentang mengasah. Nah, di sini, ya, ini ada kiriman pisau dari subscriber Mujiono Ahmad. Nah, jadi para subscriber, ya, para pengikut channel Mujiono Ahmad, ya, penonton channel Mujiono Ahmad pun beberapa ada yang sudah expert dalam pembuatan pisau. Nah, tadi kita sudah mencoba mengasah pisau ini. Kita menguji, ya, pisau ini. Nah, dengan menggunakan 3 jenis batu, yaitu kita pakai diamond plate grade 200, kemudian selanjutnya kita pakai batu brickstone yang nanti kita akan coba launching, ya. Insya Allah sebentar lagi kita akan launching, ya, grade estimasi grade 1000, dan terakhir kita menggunakan batu black shark, ya, kisaran grade 6000. Nah, seperti apa ketajamannya dan sharing tentang apa pada konten kali ini, pokoknya jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel Mujiono Ahmad. Check this out. Buat teman-teman yang belum subscribe ke channel saya, silahkan subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya, ya. Terima kasih. Yang pertama saya mau sharing tentang teori mengasah, ya. Kita buka lagi channel-channel Mujiono Ahmad tentang apa itu profiling, apa itu beveling, apa itu sharpening, dan apa itu finishing. Nah, banyak banget teman-teman yang mengatakan, bertanya bahwa kenapa sih harus mengasah di grid kasar gitu, ya. Kenapa harus memulai mengasah di grid kasar? Kenapa ini kan sudah tajam, ini kan sudah bagus tajamnya. Kenapa harus dari grid kasar dulu? Kenapa nggak langsung finishing? Saya mau jawab simpelnya gini. Kalau itu asahan kamu, ya, dari awal itu adalah asahan kamu ngecek ketajamannya, kamu tahu dia sudah berkurang seberapa persen dari ketajaman semula, dan kamu juga bisa menentukan di grid mana kamu akan memulai mengasah. Tapi ketika itu adalah asahan bawaan pabrik misalnya, bawaan pabrik, atau misalnya itu asahan dari pandai yang dia menggunakan mesin gitu, ya, yang dia belum naik sampai ke batu, maka kami merekomendasikan di Mr. Golok adalah memulai dari awal. Memulai dari grid kasar. Kenapa? Karena grid kasar itu yang akan membentuk V,
ya, sudut V ke edge atau mata tajam, ujung mata tajam. Seberapa besar sudut V yang terbentuk itu ditentukan atau disesuaikan oleh kemampuan dan style dari masing-masing pengasah. Nah, ketika teman-teman memulai dari grid kasar, ya, maka tentunya ya, sudut V yang akan terbentuk itu yang pertama lebih mudah, lebih efektif, dan juga lebih cepat. Kalau teman-teman tidak memulai dari grid kasar, misalkan langsung grid halus atau grid finishing, maka dikhawatirkan akan terbentuk dua sudut V yang berbeda. Bahkan sudut V yang terbentuk bisa jadi dia masih berbentuk V convex ya, bukan V flat. Nah, jadi seperti itu. Karena masing-masing batu dengan tahapan mengasah yang berbeda-beda itu menciptakan karakter abrasivitas, kekerasan, dan juga ketajaman yang berbeda-beda. Nah, di sini mungkin poinnya adalah ketika teman-teman mulai dari bawah, maka kestabilan teman-teman dalam proses mengasah itu akan sampai di ketajaman akhir. Jadi seperti itu. Kalau teman-teman langsung ke finishing dan itu adalah asahan dari orang lain atau asahan mesin, nah tentunya nanti akan terjadi ketidakkonsistensian atau ketidakkesempurnaan atau ketidakmaksimalan atau ketidakefektifan dari hasil sudut asah atau mata tajam yang terbentuk. Nah, mungkin untuk kesimpulan ini mungkin beberapa mungkin kurang paham, tapi bagi teman-teman yang sudah berkecimpung lama di dunia mengasah pasti akan sangat mudah untuk memahaminya. Nah, tadi ini pisau sudah saya asah ya dengan menggunakan diamond plate, kemudian batu brickstone dan juga batu blacksack. Nah, sekarang bagaimana dengan ketajamannya? Oke. Nah, satu lagi di sini saya juga mau sharing bahwa apakah stropping itu diperlukan setelah kita mengasah dengan batu asah yang sudah halus gitu ya. Nah, stropping ya atau honing atau juga sharpening diperlukan dengan catatan adalah sudut yang teman-teman pilih untuk melakukan stropping atau melakukan sharpening atau melakukan honing ya di finishing ketajaman adalah minimal adalah sama dengan sudut atau kemiringan di batu asah atau lebih rendah lagi, karena kita hanya mengkoreksi mata tajam yang tidak pas center di tengah. Kalau misalnya sudutnya terlalu tinggi, yang ada dia akan langsung nabrak mata tajam yang sudah terbentuk semula di sebelumnya gitu maksudnya. Jadi nanti malah akan merubah karakter dari ketajaman yang dihasilkan oleh batu finishingnya. Jadi seperti itu. Oke, sekarang kita coba uji ketajamannya dengan menggunakan menggunakan tisu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Ya, Masya Allah ya, ini bahan pertrak dan dia hasilnya masih lembut, gregesnya dapet dan dia tidak rip-rip ya. Saya coba mengasah beveling dengan dua arah dengan menggunakan diamond plate dengan tekanan yang sangat tinggi ya, mungkin 2 kilo ya. Saya dengan menggunakan tekanan mengasah yang tinggi, tapi dia tidak rip-rip. Kita coba karakternya di kertas ya. Loh, dia gregesnya masih ada, suaranya masih terdengar nyaring ya, dan ketajamannya itu gurih ya. Masya Allah, ini buatan Pande Karawang ya. Ini subscriber saya Ki Parangdami ya, atau Pak Narto dari Karawang. Ini ngigit sekali, tajamnya ngigit sekali, dan ini enak banget ya. Ketajaman seperti ini dipakai untuk sembelih karena dia masih ada gerigi-gerigi kecil. Nah, ditambah lagi kita gunakan batu blacksack yang memiliki karakter yang greges ya. Jadi yang kemarin sempat nanya bagaimana karakter batu itu ada 3 kombinasi. Yang pertama adalah kombinasi dari partikel kehalusan partikelnya, kekerasan partikelnya, dan juga permukaan kekasaran atau kehalusan permukaan yang dibuat oleh si maker batu itu ya, si pembuat batu asah itu. Jadi seperti itu ya guys ya. Nah, semoga bermanfaat teman-teman. Insya Allah nanti kita akan coba buat grup Mr. Golok
Saya ada kontak sekitar 600 orang lebih ya dari seluruh penjuru Indonesia. Nanti kan kita coba jadikan satu wadah grup Mr. Golok. Kita akan sharing pengalaman-pengalaman dan juga sharing ilmu tentang terkait dengan dunia asah. Oke guys, terima kasih sudah support channel Mujiono Ahmad. Mohon maaf untuk segala kekhilafannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.